Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Al-Barokah. Saya mahasiswa Fisip Untan, Prodi Ilmu Komunikasi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan 25 teori komunikasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai penjelasannya. Markimu. Baiklah, teori yang pertama yaitu teori komunikasi behaviorisme yang dikemukakan oleh John B. Watson. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat pada tahun 1878 sampai dengan 1958. Cukup terkenal di kalangan akademis. Teori ini dicetuskan John B. Watson. Ini mencakup semua perilaku termasuk respon terhadap sesuatu stimulus atau rangsangan. Artinya bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Yang kedua, teori komunikasi Laswell. Harold Laswell, teoritikus yang banyak menyumbangkan ide dan pemikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana, dan hingga saat ini model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model yang dicetuskan seperti ini. Who, siapa, say what, berbicara apa, in which channel, dengan media apa, to whom, kepada siapa, with that effect, dengan efek apa. Yang ketiga adalah teori informatif yang dikemukakan oleh Shannon dan Webber. Teori informatif adalah suatu teori klasik di mana teori ini mentitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan, bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informatif, jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi berjalan tidak lancar. Yang keempat adalah teori komunikasi humanisme yang dikemukakan oleh M.C. Neil. Teori ini dikemukakan oleh M.C. Neil pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori humanisme pernah diimplementasikan dari kurikulum humanistik. M.C. Neil dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang kelima adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh M.C. Cobbs dan Sew. Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap peristiwa tersebut penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat. Yang keenam adalah teori uses and gratification yang dikemukakan oleh Blumer dan Katz. Teori ini dikemukakan oleh Blumer dan Katz pada tahun 1974. Dalam teori ini mereka berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Penggunaan memiliki pemilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Yang ketujuh adalah teori komunikasi nativisme yang dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley. Dalam teori nativisme ini, Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks,
menjadikan manusia senantiasa belajar untuk berkomunikasi dengan makhluk lain. Yang kedelapan adalah teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Piaget dan Vygotsky sebagai pencetus teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mengandalkan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajarinya. Yang kesembilan yaitu teori kognitivisme yang dikemukakan oleh Piaget dalam Mansoir Vitit. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan proses hasil. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur. Tahapan tersebut meliputi asimilasi, proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif, akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru, diskualibrasi, proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya, ekuilibrasi, proses penyeimbang mental setelah terjadi asimilasi. Ke-10, teori sibernetik yang dikemukakan oleh Norbert Wiener. Teori sibernetik yang dicetuskan oleh Norbert Wiener pada tahun 1945, sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrolan sistem berfungsi dalam memperlihatkan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa dengan tujuan mencapai hasil yang efektif. Yang ke-11 adalah teori komunikasi inokulasi yang dikemukakan oleh McGuire. Teori inokulasi atau teori suntikan yang ditampilkan oleh McGuire mengadaptasi analogi dari peristiwa medis. Dalam teori ini mengibaratkan orang yang terkena penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. 12. Teori ketergantungan yang dikemukakan oleh Sandra Bell, Rockits, dan Melvin DeFleur. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses. Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Yang ke-13, teori spiral of silence yang dikemukakan oleh Elizabeth Snowden dan Neumann. Teori spiral keheningan atau yang disebut juga teori spiral of silence yang dikembangkan oleh Elizabeth Snowden dan Neumann pada tahun 1976 menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi
antara komunikasi masyarakat, komunikasi antar individu, komunikasi persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Yang ke-14, teori kultivasi yang dikemukakan oleh Giernier. Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Teori ini dikembangkan oleh Giernier. 15. Teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Teori belajar sosial ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana antara perilaku kognitif dan pengaruh dari lingkungan. Pengalaman yang didapat dari observasi terhadap suatu informasi atau pesan yang tersampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori belajar sosial ini. Terdapat 4 tahapan dalam teori ini, diantaranya adalah perkembangan sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Yang kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Yang ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Dan yang terakhir, pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing personal atau individu. 16. Teori norma budaya. Teori ini terbentuk pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang telah ada di dalam masyarakat. Terlebih lagi, teori ini mampu menciptakan norma baru di dalam masyarakat. 17. Teori birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber pada tahun 1948 dalam teorinya ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurutnya ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hierarki organisasi yang terstruktur. Yang kedua, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Yang ketiga, kemampuan anggota yang mumpuni. Yang keempat, memiliki kemampuan multitasking. Yang kelima, mampu meminimalisir pekerja yang sulit. Yang keenam, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Yang ketujuh, personalitas yang tinggi. Dan yang terakhir, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. 18. Teori definisi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa. Teori ini menganggap bahwa kepercayaan individu kepada media massa akan berkembang jika kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Publik atau massa dinilai sangat tergantung pada media untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Littlejohn beranggapan bahwa ketergantungan seorang dinilai dari jumlah sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta ketidakstabilan sosial. Jadi semakin penting media terhadap individu, maka semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. 19. Teori penghargaan nilai.
Teori penghargaan nilai merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Perilaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini adalah turunan dari teori uses and gratification. 20. Teori analisis transaksional yang dikemukakan oleh Eric Berne. Eric Berne pada tahun 1964 mengungkapkan teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terbentuk antar individu. 20. Teori sikap atau standpoint yang dikemukakan oleh Harding dan Ward. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap sudut pandang wanita. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan objek atau fitur lainnya. Makna lainnya adalah tidak jauh dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint tersebut adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Hal tersebut menyebabkan teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. 22. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Auguste Comte, Emily Durkheim, dan Herbert Spencer. Teori ini adalah bangunan paling besar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. 23. Teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana situasi inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada kelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan baru. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. 24. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan teori ini berfungsi sebagai bentuk menjaga kestabilan informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, teori komunikasi dua tahap yang dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld, terbentuklah teori dua tahap ini. Teori yang membahas mengenai dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan video penjelasan singkat tentang 25 teori komunikasi. Saya minta maaf jika terjadi kesalahan maupun kata-kata yang kurang tepat dalam pengucapan.
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.